Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Saya Hendrik Tawardana sebagai moderator. Dan saya Nova Handa Putri. Saya Putri Bintaini. Saya Rizky Rizal. Saya Ingrid Sindika. Saya Umar Yasaki. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu matematika ekonomi Pak Hasta, dan izinkan saya untuk memulai presentasi pada hari ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi permintaan linear dalam ekonomi. Jadi, fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang. Jadi, bentuk sederhana dari fungsi permintaan ini adalah QD sebagai jumlah barang atau jasa yang diminta quantity of goods. Untuk PD-nya sendiri, harga barang atau jasa yang diminta oleh price. Untuk rumusnya, jadi ada A dikurangin QD per B sama dengan 1 per B, buka kurung, min A ditambah QD. Nah, A itu berfungsi sebagai konstanta. Dan untuk B-nya sendiri adalah koefisien. Jadi, dia negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai sifat negatif atau hubungan negatif. Nah, yang kedua adalah saya menjelaskan tentang soalnya. Diketahui fungsi permintaan suatu barang QD sama dengan 120 min 4 P QD sama dengan 120 P 4 P QD sama dengan 120 4P. Jika harga barang naik menjadi 20.000, berapa jumlah permintaan yang terjadi? Nah, untuk pembahasannya, untuk mencari jumlah permintaan ini, pada saat harganya P-20 menjadi 20 P-20. Nah, masukkan nilai harga ke dalam fungsi permintaan. Jadi, QD sama dengan 120 min 4, buka kurung 20 QD sama dengan 120. Terus dikurang min 4 sama dengan tutup kurung 20 QD sama dengan 120 dikurang 4 sama dengan 20. Nah, sehingga menjadi QD 120 dikurang 80 sama dengan 40 QD. Terus nextnya 120 dikurang 80 menjadi 40 QD sama dengan 120 dikurang 80 dikurang 40. Jadi ketika harga barangnya 20.000, jumlah barang yang diminta konsumen adalah 40 unit, artinya konsumen pembeli lebih sedikit karena harga yang lebih tinggi sesuai dengan hukum permintaan, yaitu semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan. Terima kasih dari saya. Jadi, di slide kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan sederhana. Secara umum, fungsi permintaan adalah hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ingin dibeli konsumen. Prinsipnya sederhana. Ketika harga barang naik, permintaan cenderung turun. Sebaliknya, ketika harga turun, permintaan biasanya semakin meningkat. Fungsi permintaan dapat ditulis dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ada fungsi eksplisit. Misalnya, Q sama dengan 100 dikurang 2P. Lalu, fungsi inverse. Contohnya, P sama dengan 50 dikurang 2Q. Dan yang terakhir adalah fungsi implisit. Contohnya, 20 dikurang 2P dikurang Q sama dengan 0. Perbedaan ketiga bentuk ini hanya terletak pada cara penulisannya, namun maknanya tetap menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam contoh soal yang sudah tertera pada slide. Sebuah toko minuman memiliki fungsi permintaan. QD sama dengan 300 dikurang 3P. Awalnya, harga produk sebesar Rp40.000 per unit. Untuk meningkatkan penjualan, harga kemudian diturunkan menjadi Rp30.000. Dari data tersebut, kita diminta menghitung beberapa hal. Yang pertama, ada permintaan harga masih Rp40.000. Yang kedua, permintaan setelah harga turun menjadi Rp30.000. Yang ketiga, besarnya peningkatan permintaan.
Dan yang terakhir, harga ketika permintaan menjadi nol. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan jawabannya. Yang pertama, kita hitung permintaan pada harga Rp40.000. Dibagi QD sama dengan 300 dikurang 3 dikali 40 sama dengan 180 unit. Yang kedua, permintaan harga turun menjadi Rp30.000 dibagi QD sama dengan 300 dikurang 3 dikali 30 sama dengan 210 unit. Ketiga, peningkatan permintaan dapat dihitung dari selisih keduanya. 210 dikurang 180 sehingga menjadi peningkatan sebanyak 30 unit. Yang terakhir, kita mencari harga ketika permintaan menjadi 0. Sama dengan 0 dikurang 300 dikurang 3P. P dikurang 100. Artinya, permintaan akan menjadi 0 apabila harga mencapai Rp100.000. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan harga memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan konsumen. Fungsi permintaan membantu produsen memahami bagaimana konsumen bereaksi terhadap kenaikan atau penurunan harga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Pada umumnya, semakin tinggi harga suatu barang, produsen akan semakin bersemangat untuk menawarkan lebih banyak barang. Begitu juga sebaliknya, ketika harganya turun, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut menurun. Fungsi penawaran itu dapat ditulis sebagai QS sama dengan minus A plus BP, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien yang bernilai positif. Nilai B positif menunjukkan bahwa harga dan jumlah barang memiliki hubungan yang searah. Dengan kata lain tuh, harga naik, penawaran juga ikut menaik, dan harga turun, penawaran juga ikut menurun. Tadi udah kita membahas tentang pengertian fungsi penawaran dan rumus fungsi penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal fungsi penawaran. Diketahui fungsi penawaran itu QS sama dengan 20 plus 5P. Keterangannya itu ada QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang. Fungsi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan produsen. Soal pertamanya itu ada jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga P sama dengan 10, kita cukup masukkan nilai P itu ke dalam rumus. Jadi QS minus 20 plus 5 kurung 10, QS minus 20 plus 50, QS sama dengan jadi 30 unit. Artinya itu yang dimana jika harga barang 10.000, produsen akan menawarkan 30 unit barang. Pertanyaan yang kedua itu harga yang harus ditetapkan jika produsen ingin menawarkan 30 unit. Sekarang kita kan udah tahu nih kiasnya ini kan sama dengan 30. Nah, sekarang kita cari harga P-nya. Mulai dari rumusnya itu ada QS sama dengan 20 plus 5P. Jadi QS minus 20 plus 5P. Langkah selanjutnya itu ada 20 ini pindahkan ke sisi kiri, jadi 30 plus 20 sama dengan 5P, 10 sama dengan 5P, terus bagi kedua sisinya dengan 5P sama dengan 2. Yang artinya itu agar produsen mau menawarkan 30 unit, harga harus ditetapkan sebesar 2.000 per unitnya. Slide mengenai pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Slide ini menjelaskan apa yang terjadi ketika pemerintah menetapkan pajak terhadap barang atau jasa. Inti penjelasannya yaitu pemerintah mengenakan pungutan atau pajak pada penjualan atau pembelian barang. Nah, akibat dari pajak yaitu harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi. Terus yang kedua, harga yang diterima produsen menjadi lebih rendah. Karena itu, jumlah barang yang diperdagangkan menurun dan pasar mengalami penurunan efisiensi. Rumusnya yaitu
PK sama dengan PP ditambah TP underscore K sama dengan P underscore P ditambah TPK sama dengan PP ditambah T. Ini menjelaskan hubungan antara yang pertama PK atau PKP dalam kurung K underscore P underscore K tutup kurung sama dengan harga yang dibayar konsumen setelah pajak. Yang kedua ada PP atau P triple P PPP dalam kurung P underscore P tutup kurung sama dengan harga yang diterima produsen. Yang ketiga ada T atau TPT sama dengan pajak per unit barang. Pajak yang menyebabkan selisih antara harga yang dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen. Apa itu harga keseimbangan? Penjelasannya, keseimbangan pasar adalah kondisi ketika konsumen dan produsen tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah barang atau jasa yang dijual atau dibeli. Terus terjadi saat QD sama dengan QS atau dalam kurung penjelasannya jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau PD sama dengan PS. Dalam kurung harga yang diinginkan pembeli sama dengan harga yang diinginkan penjual. Titik keseimbangan biasanya ditulis dengan simbol QE PE. Artinya QE itu sama dengan jumlah barang pada titik keseimbangan, PE sama dengan harga pada titik keseimbangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, yaitu bantuan dari pemerintah kepada produsen atau konsumen yang menurunkan biaya produksi atau harga barang dengan rumus S sama dengan PP dikurangi PC. Keterangannya atau artinya SS sama dengan subsidi per unit, PP harga yang diterima produsen setelah subsidi, PCP CPC sama dengan harga yang dibayar konsumen setelah subsidi. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan tabungan. Yang pertama, 1. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara pendapatan Y dengan pengeluaran konsumsi. C sama dengan A plus BYC sama dengan A plus BYC sama dengan A plus BY. Dengan artian C adalah konsumsi, A adalah konsumsi minimal saat pendapatan 0 atau konsumsi atom, B sama dengan MPC atau marginal propensity to consume, dengan artian kecenderungan konsumsi ketika pendapatan bertambah. Yang selanjutnya Y sama dengan pendapatan. Oke, yang kedua yaitu fungsi tabungan. Fungsi antara pendapatan Y dengan tabungan S dengan artian atau rumusnya adalah S sama dengan min A plus dalam kurung A dikurangi B tutup kurung YS sama dengan min A plus dalam kurung 1 dikurangi B tutup kurung YS sama dengan min A dalam kurung S dikurangi B tutup kurung Y. Dengan artian S adalah tabungan, min A adalah tabungan negatif saat pendapatan 0, artinya meminjam atau memakai cadangan. 1 dikurangi B atau MPS marginal propensity to save, artinya kecenderungan menabung dari setiap pendapatan. Y sama dengan
pendapatan. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Ada 5 kesimpulan. Yang pertama itu, fungsi linear dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel ekonomi secara sederhana dan jelas. Yang kedua, dalam ekonomi, fungsi linear banyak digunakan pada permintaan, penawaran, biaya, pendapatan, dan keuntungan. Yang ketiga, dengan fungsi linear, perubahan harga atau jumlah barang dapat dihitung dan diprediksi lebih mudah. Yang keempat, fungsi linear membantu menentukan titik keseimbangan pasar, yaitu kondisi permintaan dan penawaran tertentu. Yang kelima, secara keseluruhan, fungsi linear memudahkan analisis dan pengembalian keputusan dalam kegiatan ekonomi. Begitu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.